Parasitic computing. Apa itu parasitic computing? Bagaimana pembahasan atau etika dalam bidang parasitic computing? Mari kita bahas di dalam video ini. Secara sederhananya, parasitic computing adalah jenis eksploitasi keamanan, di mana program yang menerapkan komputasi parasit tidak berwenang untuk sumber daya yang tersedia di komputer target. Parasitic computing pertama kali dibahas dalam karya tulis tolong editor dari Universitas Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat pada tahun 2001. Dalam karya tulis tersebut, node komando memaksa komputer target untuk memecahkan sepotong masalah komputasi yang kompleks hanya dengan melibatkan mereka dalam komunikasi standar. Akibatnya, komputer target tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan perhitungan untuk kepentingan node komando. Untuk kasus lebih lengkapnya, kalian bisa baca pada makalah asli Parasitic Computing yang sudah kami sematkan pada deskripsi video ini. Tapi, jangan lupa kalian buka Google Translate karena makalahnya bahasa Inggris. Kita nggak bisa bahasa Inggris. Etika dalam bidang Parasitic Computing secara sederhana tidak terlalu jauh berbeda dengan etika yang ada di dalam bidang yang berhubungan dengan komputer lain. Hal tersebut akan berhubungan dengan pencurian data, pelanggaran hak cipta, pelanggaran privasi, dan lain-lain. Secara jelas, aturan etik dalam bidang komputer sudah tertulis dalam Ten Commandments of Computer Ethics yang diciptakan oleh Ramon C. Burquin dari Computer Ethics Institute, Washington, D.C. pada tahun 1992. Editor, tolong taruh layar ya. Males. Aturan tersebut seharusnya sudah cukup untuk mengatur etika parasitic computing. Salah satu bidang yang cocok untuk membahas soal etika tersebut adalah filosofi atau filsafat. Ada dua aliran yang saya ambil untuk menjadi contoh filsafat dalam memandang etika ini. Yang pertama yaitu idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang memandang mental dan ideasional sebagai kunci ke hakikat realitas. Artinya, para kaum idealis mendapatkan suatu makna melalui ide atau gagasan daripada melalui objek atau benda. Salah satu tokoh terkenal dari kaum idealis adalah seorang filsuf yang berasal dari Jerman, yaitu Immanuel Kant. Yang kedua yaitu pragmatisme. Pragmatisme yang berarti filsafat atau pemikiran tentang tindakan filsafat ini menyatakan bahwa benar tidaknya suatu teori bergantung pada berguna tidaknya teori itu bagi manusia dalam penghidupannya. Kaum pragmatis menemukan makna dari suatu tidak melalui ide atau gagasan maupun objek atau benda. Jadi, pragmatisme adalah aliran dikarenakan mati lampu. Videonya sampai sini saja. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih. Action. Akibatnya, Komputer targetnya. And action. untuk kasus lebih lengkapnya, kalian bisa baca pada makalah asli yang sudah kami siapkan. Parasitic computingnya tinggal. Iya, siapkannya juga salah. Action. Untuk kasus lebih lengkap. And action. Yang kedua yaitu pragmatisme. Pragmatisme adalah mana tadi? Kamera roll and action. Akan tetapi Kamera depan, Cok. yang membuat hal itu yang membuat pragmatisme hal itu yang membuat pragmatisme dianggap lebih bijaksana daripada idealisme. lanjut. Emang iya, Cok? Hah? Emang Nah. itu